Ini ada seorang ibu yang hamilnya memasuki 7 minggu dan dia sudah melakukan tes pack positif, juga melakukan pemeriksaan beta HCG ya, pemeriksaan hormon hamil. Masalahnya ini yang kita lihat hanya penebalan selaput lendir rahim atau endometrium dengan titik hitam di tengah ini bukan kantung kehamilan. Tanda kantung kehamilan itu jelas ya, ada menyerupai dua lingkaran seperti cincin yang saling mengelilingi ya, sirkuler tuh ya, memang kita harus benar-benar mengerti baru kita tahu ya. Jadi ya jangan lihat asal ada titik hitam kantung hamil, bukan. Ini namanya pseudogestational sac atau kantung hamil palsu atau kantung hamil semu. Ya, sementara dia cek beta HCG-nya sudah 1100. Kalau beta HCG 1100, kantung kehamilan sudah harus terlihat dengan yolk sac di dalam rahim ya. Ini tidak kelihatan. Terus si ibu mengeluh tidak ada tanda-tanda mual muntah yang terlalu heboh. Terus saya lihat, lalu sebenarnya hamil apa tidak? Hamil. Jadi yang kita curiga ini, kita lihat ovarium. Ovarium ada di sisi kanan. Terus di sebelah ovarium ya, tepatnya di sebelahnya persis kok ada seperti sebongkah benjolan yang putih itu ya, itu seperti darah beku. Dan posisinya di luar ovarium, jelas di luar rahim. Lalu itu apa, Dok? Itulah kehamilan ektopik atau di luar kandungan yang sudah tidak berkembang lagi ya. Jadi kan hamil bisa saja tidak berkembang, mau di dalam, ini di luar kandungan. Jadi kalau ectopic pregnancy atau kehamilan ektopik belum tentu dia akan berkembang terus. Bisa juga gugur. Ya, jadi ini ibunya nggak ada gejala apa-apa, cuma karena dicari hamilnya nggak tahu ada di mana, ibunya bingung, terus tanpa dirujuk ya dia ke sini. Dok, tolong ini kok saya hamil tapi kantung hamilnya nggak ada di dalam kandungan, penebalan reaksi selaput lendir endometrium atau DC2 reaksinya positif, kok sisi kanan atau kiri tidak diketemukan apa-apa, tunggu dulu. Ternyata di sisi kanan ada namanya hematokel kanan ya, ini sisi kanan. Dan kalau kita ukur ini kantung hamilnya sudah seukuran sekitar 7 minggu, itu tepat di sebelah kanan. Jadi kalau hamil ektopik itu biasanya muncul di sisi tempat ibunya ovulasi itu loh ya. Ovulasi itu kan pas masa suburnya yang terakhir, dia menghasilkan telur dari sisi yang mana, itu yang paling dekat untuk lokasi hamil luar kandungan. Terus apakah ini harus dioperasi? Tunggu dulu, kita lihat. Ternyata hormonnya beta HCG-nya 1100. Ibunya tidak ada keluhan. Kondisi hemoglobin, darah semuanya stabil, tidak ada perdarahan. Ya kita nggak perlu buru-buru harus operasi karena dia nggak ada keluhan. Apa yang mau dioperasi? Jadi dalam kasus seperti ini, ya ini yang hematokelnya itu isunya darah ya, darah yang sudah membeku. Kita cukup memantau, istilahnya konservatif, tidak diapa-apakan. Terus kalau taunya tidak diapa-apakan, taunya nanti jadi progresif atau masalah dari mana, Dok? Kita pantau beta HCG darah, hormon hamilnya kita pantau, terus kadar darah ibunya, hemoglobin kita pantau per 3 hari. Jadi kalau ini hamil ektopik tidak berkembang lagi, harusnya hormon beta HCG akan turun ya, mendekati 0 sampai harus negatif, artinya bersih. Jangan sampai nanti hamil ektopik makin jadi berkembang, bahkan bisa ada hamil anggur ektopik di luar rahim, atau janinnya malah muncul ya. Itu kita lihatnya dari beta HCG.
Terus dok, yang di dalam kandungan ini yang hamil ektopik palsu hamil semu palsu, nggak usah diapa-apakan, nanti lurus sendiri dia begitu hormon hamil negatif, ibunya akan haid lagi. Jadi saya hanya menganjurkan ibu periksa saja 3 hari atau seminggu lagi kita beta HCG ulang. Terus dok, itu kan salurannya yang hamil ektopik itu kan sudah terisi oleh kantung hamil yang ada di luar kandungan, itu nanti kebuka enggak? Secara logika ya enggak mungkin Bu. Jadi kalau itu tersumbat, sekalipun ibu tidak saya operasi, tidak diangkat saluran tuba falopinya yang sisi kanan, besok-besok kalau ibu hamil lagi ya itu bisa sumbat lagi. Kan konservatif, kita tidak apa-apakan. Dok, kalau diangkat ya boleh-boleh saja, sama saja buntu juga. Jadi kalau nanti setelah tes pack negatif ibunya pulih, saya akan minta untuk HSG. HSG itu hidrosalpingografi. Salurannya disemprot ya pakai cairan kontras, terus difoto dengan ronsen. Terlihat gak itu buntu atau mungkin siapa tahu bisa tembus lagi. Karena sekali kehamilan ektopik itu bisa muncul pada sisi itu lagi kalau kita tidak angkat ya konservatif, atau muncul pada sisi sebelahnya. Cuma karena ini tidak ada indikasi untuk saya harus operasi darurat, ya ibunya tidak ada keluhan, kita tahu ini hamil ektopik yang tidak berkembang, ya kita pilih tunggu konservatif saja, nggak usah diapa-apakan. Kemudian dia sudah periksa beta HCG kembali, kadarnya dari 1000 turun ke 100 dalam waktu seminggu. Terus ini sudah periksa lagi, kadarnya sudah di bawah 10 ya, artinya sudah negatif hormon beta HCG-nya. Nah, patokan beta HCG itu kalau 1000 janin sudah harus muncul, apalagi 5000 ya. Maka tindakan ini kita akhiri dengan cukup konservatif saja tanpa tindakan perlu dioperasi. Dan setelah ibunya pulih, haidnya datang, artinya beta HCG tes pack hamilnya sudah negatif, dia saya anjurkan cek HSG. Periksa itu salurannya buntu beneran atau tembus ya. Dan kita edukasi berikutnya, Bu, itu hamil ektopik, kalau ibu hamil lagi bisa muncul di lokasi itu lagi ya, karena kita tidak angkat. Juga bisa muncul di lokasi yang sebelahnya. Hati-hati. Ya, jadi tidak melulu kita sudah tahu ini hamil ektopik, tidak melulu harus kita operasi. Ada juga yang cukup konservatif seperti kasus ini, dan kita cukup pantau saja dengan hormon beta HCG dan hemoglobinnya. Kalau stabil nggak perlu operasi.